Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini tentunya alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Mutiara Qalbu. Halo pemirsa di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sedikit apapun, dan tentunya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan tanya jawab dunia akhirat pada episode kedua. Nah, tema kita pada hari ini yakni berkaitan dengan hidup sekali hanya kepada Allah mengabdi. Nah, tentu telah hadir di studio guru kita, alhamdulillah ya, Kiai Haji Muhammad Salman LC, yang akan berbagi ilmu pada kesempatan ini. Kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Alhamdulillah ya. Semoga Allah senantiasa memberkahi umur Ustaz, Amin, sehingga ya bisa Rabbal memberikan ilmu yang bermanfaat kepada pemirsa di rumah. Amin. Nah, baik Ustaz, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hidup sekali hanya kepada Allah mengabdi. Ini mungkin berkaitan dengan hakikat manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa diberikan sedikit Ustaz, bagaimana sesungguhnya hakikat manusia yang berkaitan dengan tema kita, hidup sekali hanya kepada Allah mengabdi. Ya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kehidupan manusia itu dunia akhirat. Ya. Jadi di dunia dan tidak berhenti di dunia, tapi berlanjut di akhirat. Di akhirat. Maka ini harus selalu kita ingat, tidak pernah boleh lepas. Jadi jangan sampai ada yang menganggap hidup itu hanya di dunia, dan tidak berlanjut di akhirat. Di akhirat. Dan hendaknya segera diingat, dunia ini sebentar. Di akhirat itulah yang panjang. Dan hidup di dunia itu hanya sekali. Hanya sekali. Nggak bisa ada siaran ulang. Siaran ulang. Nggak ada siaran tunda. Itu. Masing-masing setiap orang punya kesempatan hidup di dunia ini hanya sekali. Nah, kemarin kita sudah berbicara bahwa hidup sekali ya hendaknya berarti. Karena kalau nggak berarti ya rugi, karena nggak bisa diulang lagi. Benar. Nggak bisa diulang lagi. Nah, sekarang tema kita adalah hidup sekali harus hanya kepada Allah mengabdi. Kenapa? Karena tentu manusia itu butuh untuk mengabdikan diri, butuh untuk beribadah, gitu. Dan tentu tidak ada pengabdian dan penyembahan yang benar dan sesuai dengan hati nurani manusia kecuali kepada Sang Pencipta alam semesta. Gitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kalian itu bertakwa. Artinya takwa itu adalah nanti bisa menggapai kemuliaan, derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sejarahnya ternyata manusia itu seringkali keliru. Kelirunya itu ya memang mengabdi, ibadah itu kebutuhan. Tapi kenyataannya banyak manusia dalam sejarahnya, masyarakat, bangsa dan seterusnya, dalam skala yang luas maupun dalam skala pribadi-pribadi itu ternyata salah. Lu menyembah, ada yang menyembah kepada gunung. Padahal kan gunung bukan yang menciptakan alam dan semesta. Bukan yang menciptakan manusia. Ada yang menyembah laut, ada yang menyembah batu-batu, patung-patung, padahal dia buat sendiri. Ya kan? Ada yang menyembah bahkan binatang. Ada yang menyembah kuburan dan seterusnya. Padahal
semuanya itu tidaklah yang menciptakan alam semesta ini. Iya. Oleh karena itu, ya itulah yang disebut dulu sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, Ustaz, ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang jahiliyah bukan zamannya, tapi manusia dibelenggu dengan kebodohannya sehingga sampai menyembah keliru, menyembah kepada sesuatu yang lebih rendah daripada dirinya. Iya. Karena itu untuk selamat dalam kehidupan yang hanya sekali di dunia ini, maka pastikan hanya menyembah kepada Allah sang pencipta alam semesta. Iya, jadi menarik ini Ustaz. Iya. Ya. Jadi saya pernah itu mendengar nih Ustaz, ada Ustaz ceramah, salah satunya potongan ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau untuk mengabdi. Ini maksudnya ini gimana nih Ustaz? Iya, artinya manusia itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk jin di dalamnya itu kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Ini jalan yang benar. Jalan yang benar. Jalan yang mulia. Karena manusia hanya diperintahkan menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Yang paling tinggi, pencipta alam semesta. Adapun kepada yang lainnya itu adalah makhluk-makhluk Allah yang itu justru diciptakan untuk manusia. Untuk manusia. Jadi gunung itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Maka jangan keliru. Benar. Jangan sampai tunduk dan menyembah hormat kepada gunung. Perdayakan, gunakan gunung, termasuk laut, termasuk ya kuburan, termasuk manusia itu sendiri. Antar manusia nggak boleh saling menindas. Karena manusia ini sama. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya semuanya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan dan inilah sebenarnya kemerdekaan. Ustaz, ya. Oleh karena itu semua para nabi dan para rasul itu membawa narasi itu la ilaha illallah. Jadi manusia itu hendaknya hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iya, baik Ustaz. Jadi ada beberapa narasi-narasi Ustaz, ketika ada yang memahami tentang liya'budun tadi, apakah kita di dunia ini cuma kerjanya untuk ibadah saja? Ini mungkin perlu diluruskan Ustaz, karena tadi Ustaz bicara tentang kita hidup di dunia dan ada di akhirat. Dan juga ada yang bertanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini gimana mengkorelasikan ini Ustaz? Iya, bagus sekali. Jadi yang dimaksud mengabdikan diri kepada Allah itu artinya segala yang kita lakukan dalam praktek kehidupan ini, yang kalau mau disingkat dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu hendaknya semuanya dalam kerangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya mengabdikan diri kepada Allah dan apa itu ibadah? Ibadah itu sebenarnya adalah amrun jami'un. Segala sesuatu yang sangat luas, baik ucapan, perbuatan, bahkan pikiran dan batin yang itu merupakan kebaikan yang diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Jadi misal tidur itu adalah ibadah, bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal dengan niat kita tidur itu memang ya kita ingin mendapatkan ridha Allah. Karena diperintah oleh Allah tidur itu. Enggak boleh tidur, enggak boleh tidak tidur. Enggak boleh enggak tidur, termasuk makan itu diperintah oleh Allah. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Kalau kita enggak makan itu ya enggak boleh, itu salah itu. Termasuk kemudian bekerja itu. Maka jangan keliru, bekerja itu adalah ibadah. Tapi betul-betul harus ibadah itu harus ini benar. Kita mencari harta itu benar. Lalu kita gunakan untuk kebaikan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah mengabdikan diri kepada Allah itu luas. Seluas isi kehidupan kita yang memang manusia ini beda dengan binatang. Kalau binatang itu kan ya kerjanya hanya tidur, makan, kawin. Sekitar itu kan. Benar. Nah, itu. Dan juga misalnya makannya itu nggak aneh-aneh. Kalau kambing itu kan makannya hanya rumput saja. Kasih rendang nggak mau dia. Benar. Tapi kalau manusia ini kan apa saja dimakan. Tapi hendaknya dikunci dan diikat itu dalam batas-batas
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Ya, baik. Ini menarik Ustadz. Ada keyword yang saya tangkap tadi, dikunci dengan sesuatu yang dibatasi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik ini misalnya di rumah pembahasan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan penghambaan diri atau mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Ini tetap di Mutiara Qalbu.